Petugas pemadam kebakaran sektor Pademangan langsung mengevakuasi seorang pria parubaya yang tergeletak di dalam rumah 3 lantai di Jalan Waspada, Pademangan, Jakarta Utara, Senin siang. Korban tak dapat menggerakkan tubuhnya lantaran sakit, sehingga pihak keluarga menghubungi petugas untuk membantu mengeluarkannya dari dalam rumah. Namun akses jalan yang sempit membuat tandu tak dapat digunakan. Kondisi diperparah karena tubuh Syaripudin, pria 47 tahun ini kesakitan tiap bergerak. Akhirnya korban diturunkan dengan tali pengait, kemudian petugas yang sudah bersiaga di bawah langsung menggendongnya. Sehingga kami putuskan bersama anggota kami untuk menggunakan body harness supaya korban ini supaya cepat tertangani, bisa turun sampai ke bawah. Dan body harness itu langsung dipandu oleh anggota saya, digendong serta dipapah dari depan belakang untuk menjaga safety dari si pasien ini agar segera bisa turun ke bawah, langsung dibawa keluarganya ke rumah sakit. Sementara seorang wanita tiba-tiba histeris dan berteriak saat keluarganya dibawa ke mobil. Usai dievakuasi petugas, pihak keluarga langsung melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir akibat hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Banjir merendam jalan raya, pemakaman dan juga permukiman warga dengan ketinggian hingga di atas 1 meter. Beginilah kondisi banjir yang merendam puluhan rumah di RW 4 dan RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir yang mencapai ketinggian di atas 1,5 meter. Sejak pagi tercatat sudah ada 5 warga lansia dan bayi yang dievakuasi ke kantor Kelurahan Kampung Melayu. Namun mayoritas warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir diketahui terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari Bogor. Banjir dari kemarin sore ya, jam pukul 5 sore itu ketinggian sekarang 175 cm. Ini banjirnya karena apa sih, Pak? Kiriman. Air kiriman lagi. Oh, dari jam berapa nih mulai naik, Pak? Kemarin pukul 5 sore kemarin. Dari 5 sore kemarin. Ya. Ini kalau kayak gini berarti semakin tinggi atau semakin surut, Pak? Tinggi kayaknya. Selain permukiman warga, banjir juga merendam ratusan makam di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjir terjadi akibat curah hujan dan diperparah dengan letak makam yang rendah, serta drainase yang buruk. Menurut petugas pemakaman, banjir sudah biasa terjadi jika hujan deras tiba. Baru hari ini yang kena airnya, Pak. Kena air karena hujan atau gimana, Pak? Karena hujan. Karena hujan. Kalau juga surut lagi sih, Pak. Ntar dia bisa surut itu. Itu pada hancur gitu makamnya gitu ya? Ya kena itu mah udah lama yang udah hancur, Pak. Tapi emang kalau tiap hujan kerap terendam sini ya? Ya kalau lagi hujannya deras. Kayak semalam. Deras, masih ya. Sementara itu hujan deras sejak semalam hingga pagi tadi membuat Jalan Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat juga banjir hingga 30 cm. Selain intensitas hujan tinggi, luapan Kali Anak Sekretaris juga menjadi akibat dari banjir ini. Aktivitas warga pun terganggu. Kendaraan bermotor harus antri saat menerobos banjir. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan upaya untuk menanggulangi banjir ini agar banjir tak lagi melanda kawasan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini terkait dengan banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur, kami bergabung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat sore, Galuh. Seperti apa pantauan Anda terkait dengan banjir di kawasan Kebonpala? Ya, Rehat dan pemirsa, di Kampung
Di Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, banjir yang terjadi di sini perlahan-lahan sudah mulai surut. Pada pukul 8 pagi tadi, ketinggian air bisa mencapai 175 cm dan tadi sekitar pukul 4 sore, ketinggian air di 150 cm dan sekarang sudah mulai surut, yakni ada di ketinggian sekitar 120 cm. Artinya dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 1 jam, air sudah mulai turun di angka 25 cm. Dan banyak warga di sini, terutama anak-anak ya, memanfaatkan atau menjadikan kawasan ini justru sebagai tempat bermain air. Begitu tadi saya juga sempat berbincang dengan mereka, justru ketika ada banjir, mereka merasa senang karena bisa berenang gratis seperti itu. Dan banjir ini merupakan banjir karena luapan Sungai Ciliwung dan juga banjir kiriman dari Bogor, dan sampai sejauh ini masih belum ada bantuan yang diberikan untuk membantu warga di sini karena aktivitas mereka yang terhambat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti berbelanja ataupun memasak. Sehingga tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu warga bernama Juju yang mengatakan bahwa bantuan belum datang dan mengharapkan bantuan ada karena aktivitas yang terhambat itu tadi sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti biasanya. Namun sebagian besar masyarakat di sini memilih untuk tetap berada di sini dan tidak mengungsi. Adapun tadi informasi yang dapat kami sampaikan bahwa ada 2 orang pasangan suami istri yang mengungsi ke Kelurahan Kampung Melayu seperti itu. Namun sebagian besar masyarakat di sini dari 89 yang terdampak di RW 4, sebagian besar masyarakat tidak mengungsi dan memilih untuk Ya, demikian tadi laporan rekan kami Galuh Pandu terkait dengan banjir di ibu kota. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, juga menyebabkan sejumlah ruas jalan macet parah di ruas MT Haryono dan juga Jalan Gatot Subroto. Kepadatan terjadi hingga pintu keluar tol dalam kota di kawasan Semanggi. Kemacetan yang terjadi di jalan-jalan protokol ibu kota pagi tadi terpantau semakin parah pasca Jakarta diguyur hujan deras sejak Minggu malam. Diduga banyak pekerja yang memilih menggunakan mobil menuju ke tempat kerja karena kondisi cuaca yang kurang baik. Kepadatan terjadi di antaranya di ruas Jalan MT Haryono dan Gatot Subroto serta jalan tol dalam kota mengarah ke Semanggi. Antrian panjang kendaraan mencapai lebih dari 3 km. Kemacetan diperparah oleh kondisi jalan yang basah usai diguyur hujan sehingga para pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Longsor susulan kembali terjadi di Jembatan Cikeretek, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Jalan Raya Bogor menuju ke Sukabumi terpaksa ditutup sementara. Longsor susulan yang menyebabkan amblasnya Jembatan Cikeretek sempat terekam kamera amatir warga. Material tanah di pinggir Jalan Raya Bogor Sukabumi itu longsor dan sempat membuat warga sekitar panik. Sebelumnya longsor pertama terjadi pada hari Minggu. Akibat longsor susulan ini, Jalan Raya Bogor Sukabumi terpaksa ditutup total. Pengendara baik dari arah Bogor maupun Sukabumi dialihkan untuk menggunakan jalur alternatif. Sekilas info untuk wilayah Cikeretek. Kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat menghanguskan puluhan bangunan semi permanen. Ratusan warga kini mengungsi. Sejumlah warga mencari barang-barang yang tersisa dari kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Muis, Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta. Pasca kebakaran, kini permukiman warga sudah rata dengan tanah. Berdasarkan informasi, tercatat 87 rumah hangus terbakar dan 113 kepala keluarga terdampak kebakaran. Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, datang menyambangi lokasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara korban kebakaran kini sudah tersebar di 5 titik lokasi pengungsian. Kemudian ada 113 kakak dan jumlah jiwanya ada 340-an jiwa berdasarkan hasil pendataan. Jadi pada hari ini kita mau memastikan ternyata memang area terdampak ini sudah rata, gitu ya, sudah dirapihkan.
untuk kita ambil, mungkin ada barang-barang yang berharga di sini, sambil kita lihat pengungsian ada di kantor kelurahan. Sebelumnya kebakaran menghanguskan bangunan semi permanen di Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Minggu sore. Kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah yang semi permanen membuat api dengan cepat membesar. 24 unit dengan 96 personel pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit serta banyaknya bangunan yang terbakar menyulitkan proses pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, remaja D, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak, kondisinya berangsur membaik meski masih belum sadarkan diri. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dandi hari ini mendatangi korban namun tidak diizinkan masuk oleh pihak rumah sakit. Korban penganiayaan anak mantan pejabat hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Menurut ayah korban, kondisi D menunjukkan perkembangan yang positif meski masih belum sadar dari koma. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dendi Satrio hari ini mendatangi rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui D. Kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya. Jadi ini belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit, namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga. Selain kuasa hukum tersangka, hari ini Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta turut menjenguk korban D. Meski belum bisa bertemu langsung dengan D, namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban. Sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka penganiayaan Mario Dendi Satrio sendirilah yang meminta temannya untuk merekam aksi penganiayaan tersebut. Kekasih Mario berinisial AG juga diduga hadir dan menyaksikan aksi penganiayaan brutal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kekasih atau teman dekat tersangka Mario Dandi Satrio berinisial AG berpotensi mendapat hukuman pidana jika terbukti memiliki peran dalam kasus penganiayaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.